Shalom semuanya, shalom, apa kabar? Selamat datang di ibadah YCSI GBI Sensi sore hari ini. Rasanya senang banget akhirnya ketemu lagi di ibadah sore hari ini. Shalom Kak Ino. Salam Jo, halo, Gimana salam kabarnya Kak semuanya. Ino? Puji Tuhan, baik. Life is beautiful, ya nggak? Luar biasa. So, shalom buat teman-teman YCSI yang udah datang sore hari ini, khususnya buat Kadio. Teman-teman Kadio udah hadir di sini. Kadio adalah yang Kak akan Dio. sharing sore hari ini. Shalom Kadio. Shalom semua. Apa kabar nih Kak? Baik, puji Baik Tuhan. dong, all good. Luar Thank you. biasa. Ini kalau teman-teman suka lihat, Kadio ini suka muncul di Voice of Pentecost kalau misalkan sebelum ibadah mulai. Ya kan Kak? Itu sangat berkati loh Kak. Mengisi hari minggumu ya. Iya. Bener sih Kak. Voice of Pentecost. Nah, Jo, sebelum kita mulai ibadah kita, biasanya kan tiap Sabtu selama kita ibadah online, ini udah setahun loh kita ibadah online, gak berasa ya? Iya, cepet banget sama ya. benar, udah cepet banget, tapi kita juga pastinya rindu untuk kembali bisa beribadah secara offline di lantai 9 ya nggak teman-teman? Nah, biasanya tiap Sabtu ini kita selalu ada topik-topik baru yang akan kita kasih ke teman-teman yang akan kita bahas. Tapi sebelum masuk ke topik itu, coba kita pengen tahu semua kabar teman-teman. Coba dong chat di kolom chat, kasih tahu kabarnya gimana, baik kah, atau lagi ada yang ngalamin apa, atau mungkin kasih reaction, atau mungkin ada yang baru divaksin. Coba kita pengen tahu. Karena beberapa teman-teman kita bener, udah kan banyak udah divaksin banyak yang divaksin ya Kak ya. Iya. Tuh, wah, semua udah pada jawab life is beautiful. Banyak banget yang bilang life is beautiful. Ini bisa jadi hashtagnya YCS ini. Life kayak is fotonya beautiful. Kak Ino ya. Iyalah, hidup itu indah. Hidup itu indah. Mungkin awalnya rasanya nggak enak, tapi ujung-ujungnya pasti indah. Ya nggak teman-teman? Benar banget. Oke. Nah, ini luar biasa ya. Teman-teman yang kasih, oh ya, oke, life is beautiful. Kebanyakan gitu ya. Ya, life is beautiful. Iya, kemarin juga katanya ada kabar bahwa anak-anak muda itu bisa dapat vaksin, tapi kalau bawa 2 lansia. Ya enggak? Jadi sempat dengar program baru ya Kak Ino ya itu? Program baru dari pemerintah. Dan hari ini itu, tadi aku juga sempat baca bahwa tim dari media sama yang industri kreatif itu udah pada divaksin juga. Kayak pemain film tuh udah pada divaksin juga hari ini. Kayak gitu, keren banget sih. Indonesia termasuk cepat sih. Kemarin juga ada beritanya termasuk cepat untuk pendistribusian vaksin. Kayak gitu. Puji Tuhan ya. Semoga teman-teman puji Tuhan juga segera mendapatkan vaksin. Tapi walaupun kita belum dapat vaksin, tetap harus menerapkan 5M ya Kak Ino ya. Menjaga jarak, ada memakai 6M, masker. kata Pak Niko sekarang. Oh 6M, oh iya 6M. Sekarang kata Pak Niko ada 6M ya. Menyiapkan, menerima vaksin, mengikuti vaksinasi ya kalau nggak salah ya. Iya, itu yang terakhir. Gitu, jadi dimanapun teman-teman berada, jangan lupa selalu jaga protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, meskipun pergi-pergi, yang penting tetap aman. Benar. Oke, sekarang kita mulai masuk kali ya ke pembahasan topik kita sebelum kita mulai ibadah. Mungkin dari tim multimedia bisa dibantu? Bisa dibantu tim multimedia? Oke. Jadi topik kita hari ini adalah What's Your April Gospel Song? Kenapa gospel song? Karena kalau nanti nggak ditulis gospel, nanti tiba-tiba ada Ed Sheeran, ada Ariana Grande mungkin. Kan kita sekarang temanya lagi rohani, lagi ibadah, jadi tambahin gospel gitu. Tapi aku yakin bahwa teman-teman di sini semua pasti banyak banget dengerin lagu rohani yang justru lagi meremah hari-hari ini, ya nggak Jo? Iya benar. Kayak misalkan aku itu kemarin sempet dengerin lagunya. Jadi ini teman-teman pasti suka denger deh lagu dari Pak Niko, tapi ini yang dinyanyiin ulang, diaransemen ulang sama Symphony Worship. Itu semua jadi enak banget. Satu album yang mereka kemarin baru rekaman sebelum pandemi, itu meremeh banget buat aku. Kayak gitu. Terus kalau Jojo gimana? Kalau aku sih, ini cuma boleh nyebutin satu doang ya Kak Ino ya. Kalau gue banyak banget ya. Kalau aku sih yang paling meremah sampai dengan saat ini tuh Do It Again-nya dari Elevation. Nah itu benar-benar meremah sih di hati aku dari pertama kali denger sampai hari ini. Kayak itu tuh selalu mengingatkan aku bahwa ya Tuhan itu akan sanggup melakukan hal yang sama. Kalau dia pernah, hari ini bisa, dan besok dia akan selalu bisa untuk melakukan hal yang luar biasa gitu.
Oke, nih Yes, BTW betul. Kak Ino ada Korobi dan Yes. Cianita sudah hadir. Shalom Korobi Cianita. Shalom Robi, Janita. Shalom Jojo, Ino, shalom semua. Shalom juga Apa kabar, Kak Dio. Ko? Shalom Kak Dio, thank you ya sudah mau melayani di YCSI. Sama-sama, shalom. Salam kenal, Kak Robi. Kak Dio menjadi berkat ya buat kita semua. Thank you Kak Dio, selamat melayani ya. Tuhan memberkati. Oke Ino, Jojo silakan. Gimana Thank Ko you, Robi, Ko. Janita, kabarnya gimana? Puji Tuhan baik. Nah, mumpung Ko Baik, Robi Janita udah Tuhan. masuk, kita tanyain Kita Jo. tanya Nah, ini Kak Ino. masing-masing nih, Ko Robi sama Cianita. Kira-kira lagu rohani yang lagi merema di bulan April apa nih? Wah. Kalau saya kemarin di bulan April ini sih lebih ini ya. Kemarin saya tuh yang merema di saya tuh lagu dari mana ya? Banyak sih, ada beberapa sih ya. Ada beberapa lagu ya, salah satunya yang tadi Ino bilang juga memang itu udah dari awal dari tahun lalu juga terus ya, yang dari Symphony Worship ya, dari Symphony Worship lagu-lagu Pak Niko ya, itu juga sangat memberkati saya, merema di hati saya. Dan kemarin ini juga Sinar Kemuliaan Bapa, itu lagu siapa saya nggak tahu tuh. Saya itu beberapa waktu terakhir ini nih saya sering dengerin lagu itu ya, yang jadi rema di saya. Nah, kalau Cianita gimana? Sinar apa, Ci? Sinar Garut ya? Bercanda. Ya, kalau Gimana, saya Ci? itu sih, cuman saya nggak tahu judulnya, tapi terus ngerema sih di hati gitu, di tiap pagi kalau lagi saat teduh yang ini, tapi nggak tahu judulnya. Yang ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah. Tuhan tak pernah gagal. Oh, itu judulnya ya? Iya, Iya. Itu sih. Oke. Nah, Kak Ino, Luar biasa banget ya. kita juga pengen dengar dari Kak Dio nih. Kak Dio, lagu gospel di bulan April apa nih Kak Dio yang merema di hatinya Kak Dio? Aku sama istri kemarin dikenalin lagu baru, lagi dengerin lagi dari Maverick City. Nggak tahu ada pernah dengar belum di sini Maverick City, kerja sama Elevation Worship. Ya, Jireh, ya. Tuh, Jaire. Yes. Iya. Lagi dengerin itu sekarang. Oh iya. Yang baru Oke, banget oke. itu ya, kayak. Oke, luar biasa nih Nah. teman-teman. Boleh dong di kolom chat kalau kalian apa nih? Langsung. Oh. Coba teman-teman. Okay. Kan tadi kita udah dengar dari Korobi, Cianita, dari Kak Dio juga udah, dari kita MC juga udah. Coba sekarang kita pengen dengar dari teman-teman lagu apa yang lagi merema. Oke. Itu ada Wonder Hillsong. Wonder bagus sih. Wonder bagus. Oke. Elevation. Ada Jaira juga. Luar biasa nih ya teman-teman. Juga nih yang ya. Maverick City ada lagi yang My Soul Sings. Banyak ya. Coba dong yang lain. Kira-kira. King. Oke. Boleh teman-teman. Nah, ini lagu-lagu ini sekalian ya, kita udah berbagi lagu, bisa jadi lagunya ini bakal jadi inspirasi kita buat didengerin seminggu ke depan nih. Iya, bisa jadi rekomendasi buat teman-teman, kira-kira, wah nanti dengerin ini lah antar malam sebelum tidur gitu. Daripada dengerin lagu galau, mendingan lagu rohani, ya nggak? Bener banget, dengan Kak Ino ya. Iya, nah kebetulan nih Jo, gue ngomongin rekomendasi lagu, kita punya rekomendasi lagu buat teman-teman, kita udah siapin. Jadi playlist YCSI yang di Spotify sudah kembali. Kita udah kasih lagu-lagu baru. Nah, coba mungkin kita bisa tampilin multimedia. Wah, udah lama banget ya Kak, kita nungguin Spotify YCSI diperbaruin. Jadi teman-teman ini kita udah diperbaruin, langsung aja follow supaya bisa jadi temen ketika di rumah gitu kan ya, atau saat teduh gitu-gitu, daripada dengerin lagu sebelah bikin galau, mendingin dengerin lagunya Tuhan yang bikin damai di hati kita, ya enggak? Nah ini ada beberapa yang jadi pilihannya teman-teman juga, ada Hadiratmu nih ya, tadi kayaknya ada yang nulis itu juga. Oke, luar biasa. Iya, Yesus Memegangku tuh Symphony Worship, bagus banget sih itu yang akustiknya bagus banget. Terus ini ada beberapa lagu sih, ada banyak ya, ada 10 kalau nggak salah.
Ini teman-teman bisa langsung cari nih di Spotify, ketik aja YCSC 6.0, atau mungkin kita sediain itu nggak sih barcode-nya? Kayak scan QR-nya biasanya ada ya? Udah ada linknya misalkan, Kak di kolom chat. Oh, ada linknya ya? Oh iya, ada linknya ada di kolom chat. Tinggal diklik aja. Nah, ini atau lagunya ada... Iya, ini lagunya ada campur-campur ya. Ada Indonesia, ada Inggris juga. Champion yang terakhir. Bagus sih ini, bagus banget. Thank you banget buat tim acara yang sudah menyiapkan playlist ini supaya kita bisa dengar. Mungkin habis ibadah nanti selesai. Oke, teman-teman. Kita masih... Tim acara masih punya waktu nggak sih kita? Atau udah mulai ibadah? Kayaknya kita udah harus mulai ibadah nih, Kak Ino. Oh, oke. So, teman-teman, kita udah memulai ibadah kita sore hari ini. Kita akan mulai praise and worship. Jadi, teman-teman semua akan di-mute, tapi kameranya nggak apa-apa, bisa dinyalain juga, supaya kita bisa experience the presence sama-sama. Jadi, teman-teman akan di-mute, nanti hanya akan ada WL yang dinyalakan, mic-nya. Yeah. Seperti itu. So, teman-teman, enjoy the presence, enjoy your time to worship. Silakan, WL. Selamat melayani, Kenneth. Alright, thank you, Ino and Jojo. Teman-teman, ayo kita siapkan hati kita mau memuji Tuhan. Your name on high, oh God. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. So glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Dari awal. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. We sing it from the top. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven, you came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven, oh God. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high.
to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven, oh God. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Thank you, Jesus. We lift your name on high. Terima kasih Tuhan. Kami mau siapkan hati kami sekarang untuk masuk ke dalam penyembahan. Kami mau siapkan yang terbaik Tuhan. Bahwa kami masuk ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Undang teman-teman untuk kita sama-sama kita berbahasa roh. Kita mulai bangun rohani kita Tuhan. Kita mulai bangun roh kita dengan berbahasa roh. We lift your name on high, Jesus. Oh ya ra 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 bashe. Ra 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 bala 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 bala. Ramana karada ra 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 bashe. Kira bala 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 bala. Shira ra 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 bala 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 bala. Bala 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 bala. Jesus, Kau Allah yang besar Tuhan. Oh, Kau sungguh indah tiada taranya. Ajarku berserah, kuasai mataku, bahwa Kau besar, menggenggam hidupku. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu.
berserah Tuhan. Ajar kami untuk percaya ya Bapa. Kami mau nyatakan, ajar kami, ajarku berserah. Kuasai mataku, bahwa Kau besar, menggenggam hidupku. Walau ku berjalan di lembah yang kelam, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Oh, masa depanku terjaga di tangan-Mu, Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau kuasai mataku, Kau kuasai hidupku. Jadikan ku indah bagi-Mu, Tuhan. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja selamanya. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja selamanya.
percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Masa depanku, oh, terjaga di tangan-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Oh Jesus, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Tak perlu kami khawatir Tuhan, Kau sungguh indah. Oh, yarararabashe, hirabanamana karararabashe, yarararabashe. Tak perlu kami takut, karena Kau tetap Allah. Kau tetap Raja Tuhan. Walaupun keadaan kami mungkin tidak baik, tapi kami tahu Engkau tetap Allah. Dari manakah datangnya pertolongan kami? Datangnya adalah dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Namanya Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Nyanyikan ini dari awal. Betapa dahsyat Kau, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak
pikiranmu tak terselangi, pikiranmu tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Oh, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Mari kita semua sembah Tuhan, sembah Dia. Oh, ku sembah Engkau Tuhan. Oh, ya Rabbi, hirabanana karararara. Kau tetap Allah, Kau tetap Tuhan. Oh, hanya Kau Bapa. Shirarabalabalabalabalabalabalaba. Hirabalabalabalabalabalaba. Hiramakanararara. Ku sembah Engkau. Hirabalabalabalaba. Hirabalabalabalabalabalaba. Hiramakanararara. Bangkitkan roh kami Tuhan, bangkitkan harapan kami, iman kami, dan kami katakan Kau tetap Allah. Oh Yesus, Kau tetap Allah, Kau tetap Tuhan, walau dunia bergoncang. Oh, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia
tetap Tuhan, Kau tetap Allah. Tidak ada masalah yang terlalu kecil Tuhan. Tidak ada satu gunung pun yang terlalu besar bagi kuasa-Mu. Kau tetap Tuhan, Kau tetap sama dulu, sekarang dan selama-lamanya ya Bapa. Hirabalabalabalabashi. Kau tetap sama, Kau tetap Allah. Kau Allah yang mengasihiku Tuhan. Kau memelukku, tenangkan pikiranku. Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Kau tetap Yesus yang sudah mengalahkan kematian Bapa. Dan karena Kau sudah hidup, kami tahu Tuhan kepada siapa kami harus berharap. Bahwa karya-Mu belum selesai Tuhan. Karya-Mu masih berjalan, mengubahkan hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau juga sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Siapkan hati kami Tuhan untuk menerima yang terbaik daripada-Mu ya Bapa. Dan kami mau Tuhan, mulai hari ini kami bukan hanya menjadi pendengar, menjadi pelaku firman, sehingga hidup kami boleh membuahkan buah roh Tuhan. Karena Engkau mengatakan siapa yang ada di dalam Engkau, maka ia pasti berbuah. Dan kalau kami yang sudah berbuah, maka Engkau akan membersihkan kami supaya kami memberikan buah yang lebih banyak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini setiap kami Tuhan, kami mendengarkan yang terbaik. Kami mendengarkan firman. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, shalom semua. Salam kenal dulu. Let me share my screen. Oke, shalom semua. Nama gue Dio. Thank you buat kesempatannya untuk boleh sharing di tempat ini. I believe this is my first time sharing di YCSC, right? Boleh tahu nggak singkatannya apa? Youth Community Senan City, alright, thank you. Gua usia 31 tahun. I have a wife, anak gua 2. Yang pertama Aviel usia 4 tahun, ya November ini. Lalu yang kedua Briel usia 2 tahun Juli ini. Right. Gua selesai kuliah 2013, balik ke Indo. I decided to become a full timer. Gue jadi full time. Jadi gue sudah full time dari 2013, gue dari Rayon 1B GB Puri Indah, dan sejak 2018 gue juga jadi dosen di STT Petamburan. Gue ngajar anak-anak S1 Teologi. Ya sekarang gue juga lagi nyelesain S3 gue. Gitu. So that's my life. Oke. Ya gue juga youth pastor. Ya gue ngurus dari teens, youth, and dewasa muda. Gitu. Walaupun masing-masing sudah punya ketua, tapi gue the overall youth pastors dari GB Puri Indah. Gitu. Oke. Di sini seumuran apa semua di atas gue? Apa gue yang paling muda jangan-jangan? Oke. Gue panggil gue lu boleh ya? Boleh ya? Oke. Oke, teman-teman, aku dikasih tema The Lion and the Lamb. Right. Dari Eca aku dikasih The Lion and the Lamb. Dan ini tema yang nggak mudah. Ini tema profetik banget.
Ya, gue mikir apa gue khotbah aja ya karakter singa sama karakter domba gitu ya. Cuman that will be too common gitu loh. Karena sebetulnya ketika berbicara mengenai the lion and the lamb, you are talking about Jesus Christ. Lu berbicara mengenai Tuhan Yesus, ya nggak bisa enggak. So hari ini gue nggak mau banyak bicara tentang kita, tapi aku mau sharing mengenai Tuhan Yesus gitu loh. Ya, aku mau teman-teman melihat bagaimana Yesus itu digambarkan dalam Alkitab gitu loh. Ya. Dan bagaimana kita harus merespon sebagai anak muda, sebagai orang percaya kepada Yesus yang digambarkan sebagai singa dan sebagai domba. Ya. Nah, ayat firman Tuhan yang aku ambil hari ini dari Wahyu pasal 5 ayat 1 sampai 10. Kalau boleh kita baca bersama-sama dari rumah kita masing-masing, gua akan bacakan. Ya. Wahyu pasal 5 ayat 1 sampai 10. Maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 materai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring, katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedih. Ini yang nangis Yohanes ya. Karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Ayat yang kelima. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang. Sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua di hadapan anak domba, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan satu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Karena engkau telah disembelih, dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku, dan bahasa, dan kaum, dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi satu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Nah, teman-teman, kalau tadi perhatikan, ya konteks Wahyu pasal 5 ayat 1 sampai 10 adalah Yohanes lagi dapat penglihatan nih. Ya kan, Tuhan lagi kasih lihat dia lagi ngelihat ini ada gulungan kitab yang isinya materai, tapi dia sedih karena nggak ada yang layak yang bisa membuka. Nggak ada satu malaikat, satu makhluk pun di surga, di bumi, di bawah bumi, nggak ada yang bisa, nggak ada yang layak, dan dia sedih. Salah satu tua-tua berkata, kamu jangan sedih, karena sudah ada yang layak. Setelah dia ngomong singa dari Yehuda, maka di tengah-tengah tahta dia melihat apa? Dia melihat berdiri seekor anak domba. Ya, dia lihat ada seekor anak domba yang seperti telah disembelih. Ya, dari sinilah kita mendapatkan frasa the lion and the lamb. Ya, Jesus Christ as the lion and the lamb. Ya. Teman-teman, aku nggak bisa gambarin ya. Kalau mungkin di sini teman-teman yang bisa jago imajinasi, aku nggak kebayang itu anak domba telah disembelih. Itu gimana tuh ya? Anak domba yang telah disembelih, ya kita tapi punya mata 7, punya tanduk 7, begitu. This is not your ordinary lamb, ya, this is not your ordinary sheep, gitu loh. Ini punya tanduk 7, punya mata 7, yang melambangkan ketujuh roh Allah. Very prophetic, begitu loh. Ya, nah kita hari ini mau ngebahas siapa sih Yesus yang digambarkan sebagai singa dan dari anak domba ini, dan tujuan gue cuma satu. Gue berharap sore ini teman-teman punya sebuah satu apresiasi, satu perasaan mendalam yang betapa agung, betapa mulia, dan teman-teman menemukan sebuah alasan, inilah kenapa gue mesti nyembah Yesus. Inilah kenapa aku mesti nyembah Yesus gitu. Satu
Mungkin teman-teman selama ini cuman ya oke, aku nyembah Yesus sebagai Bapa, He's my Father, He's my friend, oke, He's my best friend. Mungkin kayak lagunya Israel, you know, I am a friend of God, yang dulu sering kita nyanyiin, I am a friend of God. Tapi hari ini aku mau ngebukain sebuah firman bahwa dia nggak cuma teman baik kita, dia nggak cuma Bapak kita, gitu loh. Dia, he is called the Lion of Judah, dan dia juga disebut anak domba. Ya. Teman-teman, apa yang ada di pikiran teman-teman ketika ngelihat gambar ini? Ya, apa yang ada di pikiran teman-teman? Kalau aku ngelihat, ya, ketika aku ngelihat gambar ini, aku ngelihat ada kayak dua kutub yang berbeda banget gitu loh. Ada dua karakter yang sangat berbeda. Satu singa yang disebut raja hutan, yang ya aku langsung ingatnya Lion King sih ya. Pokoknya singa yang raja hutan yang memerintah begitu kan, yang mengaum dengan keras mencari mangsa, melindungi teritori, ya kan, dengan gagah gitu kan. Tapi dia nggak mungkin temenan sama si domba ini, karena domba itu makanannya singa gitu loh. Ya kan, dan ketika aku lihat domba, aku nggak lihat singa yang mengaum, aku nggak lihat seorang sosok yang wah kayak raja gitu kan, enggak, aku lihat seorang makhluk hidup yang imut, yang kecil, yang gampang tersesat, ya, yang harus mengikuti tuntunan gembalanya, yang bersama-sama dengan kawanan domba-domba yang lain, begitu, yang putih, yang nggak bercacat begitu. Aku ingatnya begitu. Jadi ketika kita membayangkan Yesus sebagai singa dan domba, ya, ketika kita berbicara Yesus dalam hal singa dan domba, sebetulnya kita berbicara apa ya? Saya bilang apa ya? Kayak paradoks gitu loh. Kualitas karakter Yesus yang kayak paradoks, yang kuat tapi dia lemah. Gitu. Dia raja tapi dia menghambakan diri sebagai manusia. Dan that's exactly what we see in the gospel. Itulah yang kita lihat di Alkitab. Ya. Teman-teman, seperti yang tadi saya bilang, mungkin teman-teman pernah nyanyi ya dulu lagu Israel Houghton yang terkenal I Am a Friend of God. Ya. Sebelum dia cerai kita mungkin nyanyi lagu itu, tapi setelah dia menceraikan istrinya mungkin kita udah nggak terlalu nyanyi lagu itu ya. Sekarang kita udah nggak nyanyi lagu itu. Tapi dulu we used to sing that song. Ya. I am a friend of God, I am a friend of God, gitu kan? Aku temannya Tuhan, aku teman baiknya Tuhan. Gitu. Nah, aku suka bilang ke anak youth aku begini, oke, di satu sisi dia teman baik lu. Yes, he is your best friend. Betul, aku nggak bohong kok. Karena Alkitab mengatakan kita sahabat karibnya Allah. Tapi di satu sisi, dia itu raja kita loh. Di satu sisi dia tuh, he is our Lord and Savior. Kalau sahabat, oke, kita bisa rangkulan tangan, ya kan, hey bro, what's up, gitu kan, kayak sahabat gitu loh, kayak sohib gimana sih ngobrol sama sahabat gitu. Tapi di satu sisi kita sama Yesus tuh, dia raja. Kita nggak bisa kayak seperti kayak sahabat, dia raja gitu loh, yang harus kita sembah. Dan teman-teman, itulah esensi daripada singa dan domba. Coba lu lihat. Raja yang mulia, dia terbungkus dalam kefanaan manusia. Lu bayangin nggak, raja yang luar biasa, raja di atas segala raja mau turun ke dunia, meninggalkan atribut keilahiannya, menjadi sesosok manusia yang bergantung penuh pada Roh Kudus. Mana ada orang kayak gitu? Dan itulah yang saudara sembah. Dia adalah raja yang penuh dengan keadilan. Ini raja yang berkata dalam Alkitab, ya, aku benci dengan neraca serong. Aku benci dengan orang yang berlaku curang, karena aku adalah raja yang adil. Tapi dia adalah raja yang sama, yang ketika bertemu perempuan yang kedapatan berbuat zina, dia berkata, barang siapa yang tidak berdosa, silakan lempar batu terlebih dahulu. Saya mau nanya saudara, Yesus berhak nggak sih lempar batu kepada perempuan itu? Boleh dong, dia nggak berdosa. Tapi Yesus berkata kepada perempuan itu, aku pun tidak akan melempari engkau dengan batu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Saudara, kalau kita berbicara keadilan Tuhan, harusnya kita udah mati masuk neraka sekarang. Kita nggak bisa hitung-hitungan sama Tuhan dengan dosa kita, saudara. Nggak bisa.
Tapi karena kasih karunia Tuhan, karena belas kasihan Tuhan, hari ini kita sebagaimana kita ada, kita masih bisa memuji, menyembah Tuhan. Katakan amin. Saudara, keilahiannya, dia rela lepaskan demi kemanusiaan. Maksudnya apa dilepaskan? Semasa Yesus di dunia, ya, dia nggak maha tahu, dia nggak maha hadir. Dia nggak bisa tembus pandang gitu, nggak bisa. Dia jalan kaki kemana-mana sama para murid, saudara. Ya, karena Filipi mengatakan dia melepaskan, ya dia yang menjadi seperti Allah rela turun ke bumi menjadi seperti manusia. Dia disakiti, dia bisa disakiti gitu, saudara. Ya, dia bisa merasakan sakit dan dia dicemooh, dia dipukulin, yang kita baru peringati Jumat Agung beberapa minggu lalu, saudara. Ini Allah yang berjalan kaki di atas air. Ini Allah yang meneduhkan badai. Ini Allah yang membuat mujizat. Tapi pada saat yang sama, dia adalah anak manusia yang menderita di Golgota. The Lion and the Lamb. Dia Allah yang berkuasa. Tapi dalam kemahakuasaannya dia tunduk kepada Bapa. Saya rasa teman-teman mungkin sudah tahu saya mau bawa kemana ya. What I'm saying is, Yesus yang kita sembah, saudara, kita nggak bisa lihat hanya dalam satu aspek. Kita nggak bisa lihat dia cuma sebagai, he's my brother. Kayak dia best friend gue, he's my best friend. Enggak. Dia nggak cuma your best friend, but he's your Lord and Savior. Tapi pada saat yang sama dia juga kita kepada Tuhan, kita nggak bisa kayak jaga jarak gitu. Kalau prajurit ya, kalau bawahan sama raja mungkin kayak ada jarak gitu ya. Tapi enggak, dia mengajak kita untuk masuk dalam persekutuan yang intim dengan dia. Dan keindahan itulah, saudara, yang kita mesti renungkan hari-hari ini. Coba bisa renungkan nggak sebentar keindahan itu? Keindahan Yesus yang mungkin hari-hari dalam dunia serba instan dan serba cepat, dan karena online, saya nggak tahu dengan teman-teman, tapi selama online pekerjaan saya jauh lebih banyak daripada sebelum saya online. It's very hectic. Saya udah blur jarak antara hidup pribadi dengan kerjaan. Malam-malam, sore, semua, udah gabung semua jadi satu. Dan kita bisa kayak, oke, I know about Jesus, oke, gua tahu Yesus, ya udah selesai. Tapi kita nggak merenungkan Yesus yang raja, the Lion of Judah, tapi pada saat bersamaan dia juga anak domba yang disembelih. Nah, hari ini aku mau sharing ya, Yesus dari karakter singanya dan Yesus dari karakter dombanya. Gitu. Nanti terakhir kita tutup apa yang bisa kita pelajari. Teman-teman, ya, ketika kita membaca singa dari Yehuda, tunas Daud, ya, itu bukan berbicara mengenai Daud. Kitab Wahyu itu sedang menggenapi nubuatan dari kitab Kejadian. Ini kalau teman-teman mengerti ini luar biasa banget. Kenapa? Karena ada satu kesatuan dari kitab Kejadian yang ditulis berapa ribu tahun sebelum kitab Wahyu, sampai ditulis ke kitab Wahyu, nyambung, sinkron. Hari-hari ini ada banyak serangan kepada Alkitab. Mereka berkata begini, Alkitab kan cuma kitab sejarah. Yang tulis juga cuma manusia, ya kan? Pasti banyak salahnya. Itu orang Kristen aja dibuat-buat supaya kesannya kayak kitab suci. Kita bilang, nggak bisa. Karena selama ratusan tahun, dalam rentang waktu ratusan tahun, saudara, apa yang ditulis dari Kejadian sampai kitab Wahyu, semua saling menggenapi, saling klop. Coba ya, kita buka sebentar yuk yang bawa Alkitab. Let's open our Bible in the book of Genesis chapter 49, verse 9 until 10. Mari kita buka dalam kitab Kejadian pasal 49 ayat 9 sampai 10. Ya. Aku bacakan. Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku. Ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Ya kan? Ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya. Sampai dia datang yang berhak atasnya. Maka kepadanya takluklah bangsa-bangsa. Saudara, ini bicara siapa? Daud? Salomo? Bukan. This is talking about Jesus. Bahkan sebelum ada Yesus, ini udah dinubuatkan sampai datang dia yang berhak memerintah atas bangsa-bangsa. Dan digenapi dalam Wahyu 5 ayat yang kelima, saudara.
What does this tell you? Ini ngomong apa, teman-teman? Ini ngomong begini, satu hal. Iman kita dalam Tuhan itu bukan iman yang sembarangan. No. Agama yang kita, ya kalau boleh dibilang agama ya, kekristenan ini bukan sesuatu yang gampangan, bukan. Tetapi sesuatu yang digenapi ya berkali-kali, ratusan tahun. Dan hari ini kita menantikan kedatangan Sang Raja kali yang kedua. Amin. Itu. Kenapa disebut singa? Karena secara simbolik singa memang melambangkan karakter raja. Yesus turun sebagai raja mewakili kerajaan surga. Ya, banyak, saudara tinggal Google aja deh ya. Banyak ayat berbicara mengenai Yesus. Jesus as the King. Ya, saya ambil contoh cuma 2. Efesus 1 sama 1 Timotius 6. Efesus 1 ayat 21 mengatakan, Jesus holds the highest place above all governance and all kingdoms. Dia menempati tempat tertinggi. Di satu sisi kita anak muda, kita mau untuk dekat dengan Tuhan. Kita mau nyembah Tuhan layaknya, well, he's my friend. Tapi teman-teman, kadang-kadang aku ketika lagi saat teduh, ketika lagi doa, aku suka memposisikan diri juga sebagai hamba. Gitu. Maksudnya, he's the king above all kings. Tuhan, engkau maunya apa sih? Tuhan, apa yang kau perintahkan dalam kehidupanku? Tuhan, apa yang kau ingin aku lakukan? Because he's my Lord. Gitu. Dan itu membuat kita mengerti bahwa hidup ini bukan tentang saudara dan saya. Hidup ini bukan tentang saudara. Hidup ini adalah soal kita menggenapi perintah Tuhan dalam hidup kita. Karena dia raja. Dia punya sesuatu perintah yang saudara harus lakukan di dunia ini. Nah, teman-teman, kalau namanya raja, pasti ada tanda-tandanya dong. Ya kan, kalau teman-teman suka nonton film kerajaan gitu kan, entah raja dari Korea atau raja dari Western gitu, pasti ada seorang raja tuh pasti ada tandanya gitu. Oke, dia raja. Gitu. Nah, zaman dulu para murid juga berpikir Yesus tuh raja yang akan menggulingkan kerajaan Romawi. Karena orang Israel punya pemahaman ketika Mesias turun, raja itu turun, dia akan membawa Israel kembali kepada kejayaan. Dan orang-orang berpikir Yesuslah raja. Dia yang akan menggulingkan kaisar Romawi. Dia akan membawa Israel kembali kepada kejayaan seperti Salomo. Tapi teman-teman, Yesus bertindak sebagai raja tidak seperti ekspektasi manusia. Apa yang dia lakukan? Instead of a white horse, Jesus rode a donkey. Dia nggak naik kuda putih, pakai jubah keren, pakai baju zirah, pakai tongkat kerajaan, pakai pedang, enggak. Dia naik keledai. Dan teman-teman, kalau ada yang nanya, ada nggak sih ayat di Alkitab yang dari apa yang Yesus perbuat menyatakan bahwa dia itu raja? Ya ini. Dia itu raja. This is what I preach a week before Passover. Dari Minggu Palem. Saya nggak tahu teman-teman masih merayakan nggak ya Minggu Palem, but I do celebrate Palm Sunday. Di Minggu Palem tuh luar biasa banget. Karena di momen itu, Yesus masuk ke Yerusalem, naik keledai. What's so important about the donkey? Kenapa keledai ini penting? Kita buka sebentar yuk, Zakaria 9 ayat yang ke-9. Zakaria pasal 9 ayat yang ke-9. Saya boleh minta bantuan satu orang membacakan, mungkin Ferdinand boleh bantu baca. Zakaria pasal yang ke-9 ayat yang ke-9. Zakaria 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-soraklah hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Lihat saudara, itu penggenapan nubuatan. Dengan dia naik keledai, dia mau kasih tahu, I am your king. Aku rajamu. Ya. Aku rajamu. Saudara lihat kan para masyarakat berteriak Hosana, Hosana, ya kan, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Tapi seminggu setelah itu, masyarakat yang sama, mereka mengutuki Yesus untuk dia mati di kayu salib. He is the lion and the lamb. Di satu sisi dia datang luar biasa, tapi dia raja yang lemah lembut.
Dia naik keledai, dia menyatakan, I am the Lion of Judah. Tapi pada saat yang bersamaan, aku juga seperti domba yang disembelih bagi kamu. Saudara, dia juga ketika datang, nanti teman-teman baca ya Matius 21, setelah dia naik keledai, dia ngapain? Dia turun di bait Allah, dia bikin pecut, dia usir semua penjual-penjual, pedagang-pedagang di bait Allah, dia berkata, tidakkah kamu ingat rumahku? My house shall be called a house of prayer for all nations. Dia membersihkan bait Allah. Ini pesan penting. Kalau hari ini kita berbicara Jesus Christ as the Lion of Judah, artinya begini, tubuh kita pun akan dibersihkan oleh Roh Kudus. Kenapa Tuhan mengusir pedagang-pedagang dari bait Allah? Karena pesannya jelas. Rumahku adalah rumah doa. Doa berbicara persekutuan yang intim dengan Tuhan di dalam baitnya. Hari ini kita nggak nyembah dalam bait Allah secara literal, tetapi bait Allah diartikan sebagai gereja lokal dan tubuh kita. Ketika kita berkata, Lord, you are my king. Tuhan, aku sembah Kau sebagai raja. Hari ini kita diingatkan sama firman Tuhan. Oke, kalau dia betul-betul raja, apa yang teman-teman lakukan dengan hidupmu, itu berdampak sekali loh. Yang kamu hidupi hari ini, cita-citamu, apa cita-citanya Tuhan? Tujuan hidupmu, apa tujuan hidup Tuhan? Kemana teman-teman melangkah? Mau-maunya teman-teman atau maunya Tuhan? Kalau dia betul-betul raja, izinkan dia mengatur hidup teman-teman. Kalau dia betul-betul raja, izinkan dia bersihkan bait kita daripada segala dosa dan kedagingan. Guys, anak youth di gereja gue bilang, Kodio, you know we have to be so relevant with the world that the world enters the church. Gue bilang gue gak setuju dengan kata itu. I'm sorry. Gue lebih suka dengan kata irresistible. Karena when you say that, karena kata relevan itu memiliki pedang mata dua. Satu, you are being so relevant that you lose the value, the kingdom value. Saking relevannya udah nggak bisa dibedakan. Lu dengan dunia, udah nggak bisa dibedakan. Padahal Yesus berkata, kamu di dunia ini, tapi kamu dari kerajaan aku. Dunia ini akan membenci kamu. Loh, Yesus ngomong loh, this world will hate you, the world will hate you. Dunia ini akan benci kamu. Tapi kita bilang, oh nggak mau, kita nggak mau dibenci. Jangan dong, jangan dibenci dong. Kita mesti jadi relevan dong, jangan dibenci. Loh, Yesus kan ngomong kita akan dibenci kok. Berarti kan intinya bukan soal kita mengkompromikan, enggak. Kita tetap temenan, tapi kita memegang prinsip kerajaan surga. Betul nggak sih? Kita tetap pegang prinsip-prinsip yang benar dong, gitu loh. Gitu. Kita nggak main ikut-ikutan, maksudnya aku begitu. Gitu. Jadi izinkan dia membersihkan kedagingan kita. Ya. Dan teman-teman, Yesus ngomong begini. Ya, nanti ayatnya teman-teman bisa cek ya di rumah ya. I will share this PowerPoint to you. Kerajaanku, kata Yesus, bukan soal makan dan minum. Ya. Ada yang nanya, Kodio, nanti kita di sorga ada Korean barbecue nggak? Saya mana tahu, saya bilang. Di sana kita masih makan daging atau kita jadi vegetarian ya? I don't know. But the Bible says, kerajaanku bukan soal makan dan minum. Tapi soal damai, sukacita, dan kebenaran dalam Roh Kudus. Dan 1 Korintus 4 ayat 20 mengatakan begini, My kingdom will come with power and authority. Jadi kalau hari ini kita berkata, Yesus engkau Raja, you are the Lion of Judah. Teman-teman, today we are equipped, empowered by the Holy Spirit untuk menyelesaikan amanat agung dalam era Pentakosta yang ketiga. Ya. Nah ini kita nggak bisa cuma sebatas jargon gitu ya. Ini nggak cuma sebatas kayak yel-yel. No, kita harus percaya sungguh-sungguh. Hari ini kita dipenuhi Roh Kudus. Untuk apa? Bukan cuma untuk membangun diri sendiri, tapi untuk setiap kita diutus ke bisnis kita, ke toko kita, ke pekerjaan kita, to minister, to spread the gospel with signs and wonders. Ketika ada karyawan lu, ketika ada anggota bisnis lu, apapun pekerjaan teman-teman yang lagi sakit, jangan kontak pendeta. Teman-teman sudah di-equip with the Holy Spirit to pray for the deliverance. Doain, boleh nggak gue doa buat lu pakai agama gue? Boleh nggak gue tumpang tangan pakai agama gue? Aku mau doain buat kamu. Aku rasa mereka nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi kita perlu percaya gitu loh. Kalau kita hari ini dipenuhi Roh Kudus, kan nggak cuma pendeta yang dipenuhi Roh Kudus, nggak cuma gembala yang dipenuhi. Kita semua kan melebarkan kerajaan Tuhan gitu loh. Apa yang Yesus lakukan di dunia?
Dia cuma nyembuhin orang sakit, ngusir setan, ngajar, bikin mujizat, khotbah. Udah. Ngusir setan, nyembuhin orang sakit, ngajar, khotbah. Kalau generasi Yeremia hari ini betul-betul berkata bahwa dia adalah raja, we have to do what he did on this earth 2000 years ago. Kita lakukan yang sama. Gitu. Ya. Dia nggak cuma singa menunjukkan otoritas, tapi dia domba. Ya. Dia nggak cuma singa, tapi dia domba. Ya. Teman-teman, ketika film Passion of the Christ keluar, itu kan sedikit gory ya, maksudnya kayak benar-benar kayak eksplisit banget gitu loh, maksudnya penderitaan Yesus tuh kayak aduh, ngelihatnya tuh miris gitu loh, sampai begitu gitunya, berdarahnya keluar. Tapi Yesaya 53 mengatakan Yesus adalah domba, seperti domba yang dibawa ke pembantaian, seperti anak domba yang kelu, yang ya sudah siap untuk mati. Tadi kita membaca dalam kitab Wahyu, nggak ada yang layak bisa buka materai. Tapi cuma satu yang layak, Yesus. Kenapa dia layak? Karena dia yang mengorbankan nyawanya untuk mati bagi orang berdosa seperti saudara dan saya. Hanya dia yang layak. Karena dia yang menebus umatnya sendiri. Dia yang menebus umatnya sendiri. Kalau raja-raja lain, nggak ada yang mau mati demi umatnya. Cuma ini doang, satu-satunya raja yang mau mati demi umatnya. Makanya kita bilang, dia raja, singa, lion, tapi dia juga mati seperti domba. Nah, kalau berbicara kematian Yesus, ini lebar. Gitu loh. Yesus nggak mati cuma supaya saudara bisa having fun gitu. Yesus nggak mati supaya saudara bisa enjoy, enggak. Yesus mati supaya saudara bisa hidup benar, hidup kudus, dan kita spread the gospel. Kalau hari ini teman-teman ada yang berkata, Kak, aku kayaknya nggak layak. Aku udah jatuh terlalu dalam. Aku udah dosa besar banget. Gimana ya? Teman-teman ingat, darah Yesus yang tercurah. 1 Yohanes 1 ayat 7 mengatakan, itu seperti air terjun yang terus-menerus menyucikan. Poinnya gini teman-teman. Kalau Rasul Paulus yang dosanya kejam, abad pertama diselamatkan dan berubah menjadi rasul, saya yakin saudara semua pasti diampuni Tuhan. Selama kita bertobat dan mengaku dosa kita. Nggak ada dosa yang terlalu besar yang Tuhan nggak bisa ampuni. But you have to repent. Kematian Yesus, dia nggak mati sia-sia supaya kita sekarang, ya udah, ya gue anak muda di Jakarta gitu, ya udahlah ya kita dosa-dosa dikit, kita enjoy life. Enggak guys, enggak. Kematian Yesus membuat saudara menjadi anak-anak muda yang radikal, yang harusnya itu apa? Ya aku nggak bilang teman-teman harus jadi orang aneh, enggak. Tapi jadilah orang yang berbeda, yang membawa prinsip kerajaan surga dimanapun teman-teman berada. Slide terakhir gue. Slide terakhir. Artinya apa sih kita ngomong Jesus as the lion and the lamb? Yang pertama, kita ditebus masuk ke dalam kerajaannya. Ketika kita bicara kita ditebus masuk dalam kerajaannya, guys, kan kerajaan artinya kan punya gaya hidup gitu kan, pola hidup kerajaan surga gitu kan. Jadi kalau saya boleh bilang, kehidupan kita di dunia itu sebetulnya latihan buat di surga nanti, gitu. Kita ini latihan aja. Karena kewarganegaraan kita, paspor kita tuh juga ada paspor di surga gitu, tanda kutip. Apa yang kita lakukan di dunia adalah nanti refleksi perenungan daripada apa yang akan kita lakukan di sana. Efesus 4 ayat yang pertama begini, kata Paulus. Saya lupa kata-kata persisnya, tapi kalau nggak salah begini. Tetapi sekarang sebagai orang yang dipanggil, ya, maka hidupilah kehidupanmu sepadan dengan panggilan keselamatan itu. Arti kata sepadan itu kayak timbangan gitu loh guys. Kalau timbangan satu berat kan satu naik gitu kan. Nah ini kan mesti sama-sama berat biar imbang. Nah itu arti kata sepadan. Di satu sisi nih, ini adalah kehidupan teman-teman.
Gaya hidup ini gaya hidup lu, ini gaya hidup lu. Di satu sisi, ini panggilan keselamatan lu. Nah, gue mau nanya, kalau panggilan keselamatan teman-teman, Yesus sudah mati, minta hidup jadi kudus, tapi gaya hidup kita turun banget gitu loh. Ya kan, mabuk-mabukan, pesta pora, bla bla bla, you name it lah, you name it. Nggak sepadan guys, nggak seimbang gitu loh. Ya kan? Di dada kita ini ada badge, gua warga kerajaan sorga. Tapi bahkan teman-teman kita aja ragu kita orang Kristen dari gaya hidup kita gitu loh. That means kita nggak hidup seperti orang yang ditebus. Yang kedua, ya, apa artinya dia menjadi raja dan menjadi domba? Yesus layak disembah. He deserve all our honors karena dia raja yang mati bagi umatnya. Dah. As simple as that. Dia raja yang rela mati bagi umatnya. Bahkan Paulus berkata, selagi kita masih berdosa, dia mati bagi saudara dan saya. Selagi kita belum kenal dia, kita hidupnya masih hancur, masih rusak total, tapi dia udah mengasihi saudara dan saya. Dan orang seperti itulah yang mau memerintah dalam hidup saudara. Dan ketika dia memerintah, ketika dia masuk dalam hidup saudara, harus ada perubahan dong. Ada transformasi dong. Apa transformasinya? Kehidupan saudara kudus dan berkenan di hadapannya. Saya bacakan dalam 1 Petrus 2 ayat 24. 1 Petrus pasal kedua ayat yang ke-24 dikatakan apa? Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Bagaimana teman-teman hidup untuk kebenaran? Dengan mati terhadap dosa-dosa. Saya nggak bilang gampang, tapi itulah panggilan kita memikul kayu salib. Makanya masuk ke komunitas seperti ini. Karena kehidupan Kristen didesain untuk hidup dalam komunitas. Kita tidak didesain untuk hidup sendiri-sendiri. Masuk dalam komunitas, dalam kul. Yang terakhir. Tadi Wahyu 5, kalau teman-teman baca ayat yang ke berapa ya? 8 atau ayat yang ke-10 dikatakan begini. Ia menebus kita dari segala suku dan bangsa karena pada akhirnya kita akan memerintah bersama-sama dengan Dia di bumi. Karena ayat itulah ya saya nggak percaya kalau nanti ketika Tuhan datang kita akan pindah ke planet Mars. Ya kalau Elon Musk mau bikin roket Mars boleh lah ya. Saya juga senang lah, keren juga, penasaran. Tapi saya percaya pada akhirnya kita akan memerintah kembali di dunia ini. Ya kan, karena kan Yerusalem baru nanti turun ke dunia ini gitu loh. We will rule with him on this earth. Gitu. Dan yang masuk kepada kerajaan itu adalah orang yang mempertahankan iman sampai akhir. Ya. Jadi teman-teman, saya berdoa dan saya berharap dari sharing kita sore hari ini ada sebuah rasa takut dan gentar dan keagungan yang mendalam. Aduh, Tuhan yang kusembah tuh bukan cuma best friend, but He's my Lord, He's my King, He's the King above all kings. Dan Dia Raja yang mati di kayu salib menggantikan saya. Izinkan saya berdoa bagi teman-teman. Oh, hamba berdoa Tuhan untuk setiap teman-teman yang mendengarkan firman ini. Hamba berdoa Tuhan kalau hari ini mungkin ada yang mungkin merasa hidupnya jauh dari Tuhan. Engkau adalah seperti anak domba Tuhan yang disembelih. Engkau mengampuni setiap dosa-dosa kami. Darah-Mu tercurah untuk kami Tuhan. Dan kami tahu Tuhan belas kasihan-Mu begitu luas sejauh timur dari barat. Dan hamba berdoa Tuhan, biarlah mereka kembali mendekat ke dalam persekutuan yang intim dengan Engkau. Dan hamba berdoa bagi setiap kami yang sudah menjadi orang percaya. Kalau mungkin kami menganggap Engkau bukan seperti Tuhan, bukan seperti Raja, tapi mungkin seperti hanya teman. Tuhan, kami juga mau mengingat hari ini Engkau adalah Raja di atas hidup kami. Engkau yang berhak mengatur hidup kami. Engkau yang berhak mengubah langkah hidup kami. Because you are the King above all kings. Dan hamba berdoa Tuhan, ada sebuah perasaan takut dan gentar yang mendalam yang ada di YCSC ini Tuhan. Sehingga kami boleh menyembah dalam sebuah dimensi yang baru. Menyembah Engkau sebagai Raja di atas tahta. As the Lion and the Lamb. Terima kasih Bapa.
Hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan kebenaran firman, tapi biarlah Roh Kudus yang terus mengajar, memeteraikan firman ini dalam kehidupan setiap umat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya kembalikan kepada host. Thank you so much Kak Dio untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan sore hari ini. Sungguh sangat diberkati kita semua. Semoga firman sore hari ini bisa memberkati kita, jadi kekuatan buat setiap kita. Ya tentunya pastinya bertumbuh berbuah dalam kehidupan kita. Kita juga berdoa supaya Kak Dio semakin dipakai Tuhan semakin dahsyat dalam pelayanannya, pekerjaannya, apapun yang dilakukan, biar Tuhan terus pakai Kak Dio semakin dahsyat. Amin. Amin. Nah, sekali lagi terima kasih untuk Kak Dio. Nah, teman-teman semua, sebentar lagi kita akan memberi persembahan. Tentunya kita persiapkan yang terbaik untuk menjadi bagiannya Tuhan. Sebelum itu kita mau berdoa, mari persiapkan hati kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kesempatan Tuhan. Sekali lagi kami boleh beribadah Tuhan hari ini Tuhan, meskipun melalui online. Tapi kami percaya bahwa semua hanya dalam penyertaannya Tuhan, hanya dalam tangan kuasanya Tuhan, dan atas izinnya Tuhan. Bapak, sebentar lagi kami akan memberikan Tuhan yang terbaik Tuhan. Untuk Tuhan, biarlah persembahan ini Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapak. Kami tahu Tuhan bahwa apa yang kami kembalikan ini tidak sebanding dengan apa yang Tuhan sudah kasih. Jadi ajari kami untuk memberi dengan hati Tuhan, supaya kami mempunyai motivasi yang benar ya Bapa. Berkatilah tangan-tangan yang akan memberi Tuhan maupun yang belum bisa memberi. Kami serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, biarlah persembahan ini Tuhan bisa memperlebar kerajaan-Mu di permukaan bumi ini. Kami berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Ya, teman-teman, silahkan boleh memberi persembahan, bisa scan QR barcode yang ada di layar ya. Oke. Nah, sambil memberikan Kaino, persembahan, sambil nunggu teman-teman buat apa memberi persembahan nih. Nah, kita tadi pasti diberkati banget ya dengan firman dari Kak Dio nih. Oke. Nah, kira-kira Kak Ino dapat apa nih Kak dari firmannya Kak Dio tadi? Banyak banget sih yang dapetin, tapi yang aku highlight adalah bahwa sebenarnya pribadi Tuhan Yesus itu pribadi yang sangat sempurna berarti ya. Dia seorang raja dan dia juga seorang anak gitu. Dia kan digambarkan bahwa dia seorang singa dan juga seorang domba gitu kan, dimana dia bisa memerintah juga, tapi dia juga memberikan hidupnya, mengorbankan hidupnya untuk kita semua kan. Kayak gitu sih. Itu yang aku dapat. Kalau Jojo gimana? Puji Tuhan sih. Kalau aku sih lebih ke tadi ada bagian pesan bahwa kayak kita tuh harus mempertahankan iman kita sampai akhir, dan dimanapun kita berada diletakkan sekarang sama Tuhan, baik di bisnis, mungkin ada teman-teman yang bisnis, ada teman-teman yang bekerja, ada teman-teman yang kuliah, ya itu adalah tempat yang Tuhan pakai untuk kita melayani gitu loh, untuk mengabarkan Injil melalui kehidupan kita. Dan kita juga harus sadar gitu bahwa kita sudah diselamatkan, ya kita harus punya hidup kudus supaya seimbang sama apa yang Tuhan sudah lakukan buat kehidupan kita. Luar biasa banget. Nah, selain kita berdua, Kak Ino, ada yang mau juga sharing apa yang dia dapetin. Nah, sore hari ini ada Kak Cila. Silahkan Kak Cila. Silahkan Cila. Bisa bantu? Oke, thank you Kak Dio buat firmannya. Kalau dari aku, yang aku paling kena itu adalah sisi seringkali kita cuma mau nganggap Tuhan Bapa, sahabat, karena itu hal yang enak gitu. Kayak kita suka diemong, kita suka untuk disayang-sayang. Kayaknya kalau kita jatuh tuh pengennya dielus-elus gitu. Tapi kita juga nggak boleh lupa kalau sebagai sahabat yang baik, dia juga menegur. Sebagai Bapa yang baik, dia juga mendidik. Dan terlebih dari itu, dia punya kehendak atas hidup kita gitu loh. Sebenarnya hidup kita tuh adalah punyanya. Jadi dia berhak untuk segala sesuatu yang ada dalam hidup kita, dan kita harus mau untuk let go kontrol itu kepada Tuhan. Itu sih yang paling kena buat aku. Luar biasa. Thank you guys. Thank you Kak Cila. Pastinya teman-teman semua di tempat ini juga diberkati dengan firman dari Kak Dio tadi. Oke, selanjutnya Kak Ino, kita ada pengumuman. Yes, multimedia boleh dibantu. Kita akan memberikan pengumuman. Jadi teman-teman, buat teman-teman yang hadir di ibadah sore hari ini, yang belum follow Instagram YCSC, bisa langsung buka Instagramnya dan follow account kita sekarang. Karena banyak banget info-info yang bisa teman-teman dapetin di sini. Mulai dari info ibadah, mulai dari recap ibadah,
apapun semua teman-teman bisa temukan di sini. Ataupun teman-teman juga bisa di YCSC kalau misalkan pengen nanya sesuatu tentang youth, atau pengen tanya tentang ibadah, atau pengen curhat pun juga bisa, nanti akan dibantu oleh Bisa admin ya dari Kak Ino ya. Betul. Teman-teman tinggal cari aja YCSC_GBI Sensi. Langsung keluar tuh. Betul. Selanjutnya, selain Instagram, kita juga punya YouTube nih. Jadi, teman-teman semua yang mungkin rindu buat dengerin ulang lagi ibadah kita, atau mau share nih ibadah hari ini ke teman-teman yang lain, bisa langsung ya cari aja di YouTube-nya YCSC. Nah, nanti di situ teman-teman jangan lupa subscribe juga dan like dan share. Iya, semua ibadah yang kita lakukan secara online juga direkam dan dimasukin ke sini. Jadi teman-teman mungkin bisa lihat ibadah ini nanti, atau pengen kayak lihat ke ibadah yang waktu itu sangat memberkati teman-teman, bisa juga. Semuanya ada di YouTube kita. Mantap. Oke, next. Selanjutnya, teman-teman juga jangan lupa untuk subscribe YouTube gereja kita, Senayan City dan juga Emporium Pluit, yaitu Skeno Ministry. Nah, teman-teman besok bisa ikut ibadah online mulai dari jam 10 pagi, tapi ini bisa diakses sampai malam, Jo. Gitu. Jadi itu ibadahnya akan mulai premier jam 10 pagi. Teman-teman bisa ikut ibadahnya di Skeno Ministry. Siap. Oke, selanjutnya teman-teman semua. Nah, ini nih kita ada Cool. Jadi supaya kita tetap terhubung satu sama lain ya. Ya di Cool ini kalau di ibadah YCS ini kita kan bareng-bareng semuanya. Nah, di Cool ini kita biasanya lebih dekat teman-teman, jadi kita bisa sharing satu sama lain. Nah, buat yang belum gabung Cool, kita ada 4 Cool nih. Ada Cool Kemanggisan, ada Cool Fraya, Starter Date, dan juga Karawaci. Karena ini online jadi bebas ya Kak Ino mau pilih gabung yang mana gitu. Iya, buat betul. Kemanggisan, Kak Edo, buat Fraye, Kak Billy ya. Kemudian Starter Date bisa ke Kak Eca kah? Eca atau Juan? Oh, oke, Kak Eca atau Juan. Terus yang Karawaci ke Nita. Bisa ke Kak Nita, oke. Selanjutnya? Nah, buat teman-teman mungkin yang rindu untuk didoakan, pengen ada poin-poin doa yang teman-teman pengen dibantu juga doa oleh tim doa dari YCSC, teman-teman bisa langsung chat di kolom chat private ke Monica Priscilia. Ini teman-teman akan dibantu dilayani dalam doa. Welcome newcomer! Selamat datang buat teman-teman yang baru pertama kali ibadah di Youth YCSC GBI Sensi. Minggu depan datang lagi ya. Mungkin teman-teman pekerja boleh bantu cek-cek apakah ada teman-teman yang baru hadir. Nah, bisa scan barcode-nya yang baru hadir ya Kak Ino ya? Yes. Teman-teman tinggal scan, kemudian isi, nanti teman-teman akan terregistrasi masuk ke dalam data kita. Ya, welcome home! Selanjutnya, yes, teman-teman, tadi aku sempat miss kalau misalkan teman-teman nggak sempat untuk chat di sini ke Monik, teman-teman bisa juga DM ke Instagram kita untuk poin-poin doanya, nanti kita akan sampaikan kepada Monica. Oke, itu aja pengumuman dari kita. Kita sudah di penghujung acara ibadah kita sore hari ini. Aku serahkan ke teman kita Richard, dia akan berdoa. Ya, silakan Richard. Oke, terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa di surga, terima kasih Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang melimpah. Terima kasih Tuhan atas penyertaan yang sempurna ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus karena pada hari ini, sore hari ini Tuhan Yesus kami bisa beribadah Tuhan Yesus pada saat ini Tuhan melalui online ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa, pertama-tama kami juga berdoa ya Tuhan Yesus, biarlah Tuhan firman Tuhan Yesus yang telah tertanam pada hari ini ya Bapa, itu jatuh di tanah yang subur ya Bapa. Biarlah Tuhan kami semua Tuhan Yesus bisa menjadi anak muda yang hidup kudus ya Bapa. Anak-anak muda yang radikal ya Bapak di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami semua itu bisa Tuhan Yesus hidup kudus, hidup sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapak. Seturut dengan firman-Mu ya Tuhan Yesus hingga dan bertahan sampai pada akhir ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Selanjutnya Bapak kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk Kak Dio ya Bapak. Kau yang berkati Tuhan Yesus pekerjaannya Tuhan, pelayanannya ya Bapak, keluarganya itu kesehatannya ya Bapak. Biarlah Tuhan Yesus pada hari-hari itu apapun kesulitannya Bapak, apapun pergumulannya Bapak, Engkau yang sertai dia, Engkau yang tuntun dia Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau jadi terang Tuhan Yesus bagi jalannya ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk Pastor Niko beserta dengan
pemimpin kami Tuhan Yesus di GBI, Pastor Niko bersama dengan empat wakilnya Bapak, kami juga berdoa untuk keluarganya ya Bapak. Kau yang berkati Pastor Niko ya Tuhan Yesus, biarlah Tuhan apapun Tuhan Yesus, apapun yang jadi visimu ya Bapak, itu kau juga tunggu pada hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Biar Tuhan Pastor Niko Tuhan Yesus tetap bisa menjadi gembala sidang Tuhan Yesus yang seturut dengan kehendak-Mu, seturut dengan firman-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk Pastor Billy Tuhan Yesus, Pastor kami di GBI Senayan City Emporium ya Bapak. Kau yang berkati dia dan keluarganya ya Bapak. Kau yang sertai dia Tuhan Yesus, biar terus Kau yang sertai langkahnya Tuhan Yesus, Kau yang tuntun dia Tuhan Yesus dalam mengambil keputusan-keputusan ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk pastor kami di tempat ini Tuhan Yesus, Robi Cianita dan anak-anaknya Tuhan Yesus, karena ini kita ya Bapak. Kau yang berkati keluarga ini Tuhan Yesus, Kau yang sertai mereka ya Bapak. Kau yang berkati pendidikan anak-anaknya Bapak. Kau yang memberikan mereka hikmat tentang kecerdasan hanya daripada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau yang jaga kesehatannya. Kau yang tutur sehat langkahnya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, mengucap syukur Tuhan atas setiap pelayanan hari ini kami lakukan ya Tuhan. Biarlah Tuhan, apapun bagian kami pada hari ini Bapak, itu hidup yang harus di hadapan-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Sampai kami juga berdoa untuk setiap jemaat Yesus hadir pada hari ini Bapak. Kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah apapun pergumulan kami, apapun masalah yang kami hadapi, itu tetap kami ada bersama dengan Kau ya Bapak. Tetap Engkau menuntun kami, Kau yang membantu kami ya Bapak. Kau menuntun kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan setiap teman-teman kami yang belum bisa hadir pada hari ini Tuhan, itu bisa hadir di minggu depan dan minggu depan lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, mendeklar kebangkitan Tuhan Yesus di YCSC, yang bangkit generasi hari ini, bangkit 3 juta penuai, dan bangkit pendoa-pendoa Yesus yang bisa lahir juga dari YCSC. Bapak, kami percaya Tuhan Yesus, Kau yang bangkitkan Tuhan Yesus anak-anak muda Indonesia ya Bapak. Biarlah Tuhan adanya Tuhan Yesus kegerakan kebangkitan anak muda yang takut akan Tuhan. Anak muda yang radikal di hadapan-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Selanjutnya kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk Indonesia Bapak. Pertama-tama kami berdoa untuk Indonesia. Kau yang tahu Tuhan Yesus, lebih banyak orang yang tidak percaya daripada yang percaya di sini Bapak. Kami percaya Tuhan Yesus, Kau yang akan selamatkan mereka. Kau bisa selamatkan mereka semua Tuhan. Kau bisa mempergunakan kami sebagai alat kepanjangan tangan-Mu ya Bapak, untuk melaksanakan pekerjaan kerajaan-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Selanjutnya kami juga berdoa Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Yesus Kau yang berkati Indonesia dari pemerintahan dari atas sampai terendah, setiap instansi negara Tuhan pemimpin ini, dari presiden, gubernur hingga semua yang terbawa Tuhan Yesus, Kau yang sertai, Kau yang berkati, Kau yang tuntun mereka. Biarlah Indonesia dapat dipimpin Tuhan Yesus, kami semua menang dari, kami semua dari terbebas dari sisi ekonomi Bapak, kami semua Tuhan Yesus, Indonesia pun pulih dari virus COVID-19 ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus Bapak. Kami sudah menyelesaikan ibadah pada hari ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, sekali lagi Tuhan Yesus, kami percaya ibadah kami pada hari ini hidup yang harum di hadapan-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami Bapak, kami siap menerima berkat daripada-Mu. Yang ucapin berkat saya atau? Mari seluruh umat yang dikasih Tuhan. Mari seluruh umat yang dikasih Tuhan. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan, kasih karunia berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan penghiburan, pertolongan yang manis Roh Kudus menyertai kita semua mulai sore hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita semua di awan-awan bahkan sampai kekal selama-lamanya. Mari kita yang sudah diberkati dan percaya sama-sama katakan amin. Sekali lagi thank you teman-teman udah join di YCSC online service hari ini. See you next week ya. Thank you Kadio sekali lagi. Thank you. Udah melayani ya. Tuhan berkati berlimpah-limpah buat Kadio dan keluarga ya. Thank you. Thank you Kak Dio, thank you Korobi, thank you Cianita, thank you. Kayaknya Ino sama Jojo boleh jadi host VOP nih. Tolong Kak Robi, kalau ada restunya boleh dikirim. Kak Eca tolong red card-nya, red card. Thank you buat teman-teman yang hari ini sudah hadir di ibadah YCSC.
See you next week. Minggu depan kita kembali lagi ibadah online di YCSI. Thank you semuanya. Dan yang mau fellowship boleh tetap stay di sini, tapi kalau yang mau beraktivitas boleh leave ya. Thank you. Thank you. Thank you Kak Dio. Semuanya. Thank you. Sorry Kak Dio, tadi internetnya agak bermasalah. Oh, internet gue bermasalah ya? Internet kayaknya dari